Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi ini nomor 21 sudah ada ya di video sebelumnya. Nanti silakan kalau ada yang belum lihat, ada di video satunya yang pembahasan langsung tanggal 5. Ini juga sudah ya. Begitu pula ini sampai terakhir kita bicara skala ya. Velocity, perbandingan kecepatan ini juga sudah di video sebelumnya. Nah, ini kita belum ya, kita lanjutkan sampai soal ini nomor 31 kaitannya dengan perbandingan. Ada 3 orang, Kinan Fish, Ray Boyong, dan Judiska. Ada punya kelerengnya 4:1:5. Oke, selisihnya. Oke, kita tahu di sini ada selisihnya. Judiska dikurangi Ray, selisihnya ya 320. Menurut perbandingan si Judiska ini punya angka 5 pembanding, sebut saja 5x. Kita nggak tahu x berapa, belum tahu. Dikurangi Ray itu berapa? 1 ya, 1x. Itu sama dengan 4x kan. Nah, selisih 4x ini itu sebanding dengan selisih realita aslinya 320. Artinya x-nya kita cari ketemu 80. Ya. Nah, tinggal kita masukkan. Mulai dari siapa yang paling kiri? Mulai dari Kinan. Kinan itu angka pembandingnya 4 ya, 4x. Ya, 4 dikali 80. Temunya 320. Lalu Ray, angka pembandingnya adalah 1x atau ya 1 dikali 80. Ketemu 80, lalu si Judiska 5x. Berarti 5 dikali 80 ketemu 400. Nah, kita di sini bisa membuktikan juga bahwa si Judiska dikurangi Ray berapa? 400 kurangi 80, 320. Persis seperti apa yang dimau soal. Oke ya, jadi total kelereng mereka semuanya ya kelerengnya Kinan, Ray, sama Judiska. Totalnya ini 320 tambah 80 tambah 400 ketemu 800. Next, ini perkalian. Biasanya kalau kecepatan silakan bisa di pause yang tadi untuk catat dulu. 2x plus 5y, x min 5y, depan sekali depannya, depan kali depan ketemu 2x kuadrat, lalu depan kali belakang, min 10 10xy, belakang kali depan, plus 5, plus, oh sorry, salah soalnya ini 3 ya, oke maaf 3y, nah, depan kali depan, ketemu 2x kuadrat. Lalu yang depan kita kalikan belakang. Ya, minus 6xy. Belakang dikali depan, plus ya, plus 5xy. Lalu terakhir belakang kali belakang. Min 15xy. Selesai ya, 2x kuadrat. Ini dioperasikan jadi min xy, min 15x, sorry, 15 ininya bukan x kuadrat ya tadi. Y 5y kali min 3y ya y kuadrat. Y kuadrat ya. Oke. Jadi ketemunya yang delta ya. Oke, delta. Next, nomor 33, bentuk sederhana dari ini berapa ya? Oke. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam kurung ya. Operasikan mereka secara langsung dulu. Berapa? 3 masuk ke kurungnya, jadi 6. 6x kuadrat plus 3-nya masuk sama x, jadi 3x. Min 3-nya sama 2, jadi min 6. Ini yang depan. Yang belakang min 5-nya juga masuk. Jadi min ini deh, 5x kuadrat plus 15, gitu kan? 5-nya masuk. 5 ini masuk. Minusnya masih di luar. Oke, tinggal kita buka kurungnya. 6x kuadrat plus 3x min 6. Buka kurungnya berarti min 5x kuadrat min 15. Yang ada x kuadratnya dioperasikan.
6x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, ketemunya x kuadrat. Lalu 3x-nya sendirian, ya biar aja. Lalu di sini ada min 6, min 15. Ya, hutang 6, hutang lagi 12, hutang 21. Sudah, tinggal dicari yang delta lagi. Oke. Next, nomor 34, hasil dari 3P ditambah 5 kuadrat. Ya, kalau udah tahu rumus ini atau masih ingat A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ya harusnya teman-teman bisa ya. 3P plus 5 kuadrat, caranya yang depan dikuadratkan jadi 9, P-nya jadi P kuadrat, ditambah kayak gini, 2AB itu artinya 2 kali yang depan kali yang belakang. 2 kali 3P kali 5 itu 2AB, A-nya yang depan, ini sebagai A, ini sebagai B. Ditambah B kuadrat berarti yang belakang. Sini ya, tambah 25. Udah, sama dengan 9B kuadrat plus berapa tuh? 2AB. 30 ya. 30B plus 25. Nah, 9B kuadrat plus semua ya. Oke. Next, bilangan yang senilai dari 7 dibagi akar 7 min 3. Artinya ini kita diminta untuk merasionalkan bentuk akar. 7 banding akar 7 min akar 3. Kita kalikan akar sekawannya ya. Akar 7 plus akar 3. Berarti akar sekawan itu dari yang bawah, terus tandanya kita ubah. Yang awalnya minus jadi plus. Kayak yang atas nggak bisa diapa-apain, ya biar aja. 7 dikali akar 7 plus akar 3 gini. Nah, yang bawah ya, karena di sini yang satu minus, yang satu plus, langsung pakai cara cepat boleh. Akar 7 kali akar 7 ketemu 7 minus akar 3 kali akar 3 ketemu 3. Ya. Yang atas biar gitu aja, 7 akar 7 plus akar 3 per 4 selesai. Oke ya. Plus ya, kalau yang B ini jebakan ya. B jebakan yang delta yang tepat. Next, diagram lingkaran di atas menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah berapa? Oke, intinya di dalam semua lingkaran itu, di dalam juring-juringnya atau kayak irisan pizzanya itu totalnya harus 100%. Bela diri udah 12, senam udah 20, voli 30, MIPA 10, PMR 13. Artinya robotiknya berapa? Robotiknya ya 100% dikurangi yang sudah ada. 12 ya, 12, 20, 30, 10, 13%. Nah, berapa nih? 30, 60, 60 sama 25, 85. Berarti 15% ya. 15%. Ini adalah robotik. Yang suka robotik 15%. Ya sudah, berapa banyaknya? 15% dikali total siswa. Seret ketemu 30. 30 orang ya. Oke, next. Diagram tersebut merupakan hasil panen buah mangga milik Pak Raffi Mamat selama 4 bulan. Jika hasil panen buah mangga seluruhnya 210 kg, maka hasil panen buah mangga Pak Raffi Mamat pada bulan Mei adalah, nah kalau ini nggak pakai persen ya, ini penjumlahan biasa aja, selama 4 bulan katanya totalnya adalah 210. 210 ini adalah 4 bulan. Ya sudah. Ya, berarti 210 ini adalah Januari tambah apa nih? Maret tambah April tambah Mei. 210 sama dengan Januari 65. Ya, Maret 50. April 35 tambah Mei-nya berapa?
Mudah ya, ini 210 biar aja, ini di total dulu 150 ya, tambah Mei. Berarti Mei-nya 210 dikurangi 150, 60 ya. 60. Mei-nya 60 kilogram. Oke, next. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan, tabung dan belahan bola di atas. Panjang diameter tabung 14 cm, tinggi tabung 25. Luas seluruh permukaan. Nah, luas permukaan berarti luas total itu terdiri dari luas setengah bola tambah luas tabung tanpa tutup. Ya, luas tabung tanpa tutup. Nah, luas setengah bola apa? Ya, setengah kali luas bola. Luas bola adalah 4 kali luas lingkaran ya. Luas permukaan bola. Apa luas permukaan bola? Gimana luas permukaan bola adalah 4 luas lingkaran. Berarti 4 pi r kuadrat. Ditambah ya luas tabung. Luas tabung itu berarti luas selimut tambah luas alas tabung. Udah coret. Jadi ini 2 pi r kuadrat. Pi-nya 22/7 boleh. R atau jari-jari bola itu kan sama dengan jari-jari tabungnya. Diameter tabungnya 14, berarti jari-jarinya 7. Ya, 7 kuadrat. Ini hilang. Oke, 22 kali 2 kali 7. Tambah, nah luas selimut. Luas selimut apa namanya? Luas selimut tabung ini, yang untuk nyari selimut itu kan berarti harus cari keliling lingkarannya dulu. Keliling lingkarannya berapa dikali tinggi tabung. Ya, keliling lingkaran apa? 2 pi r. 2 pi R-nya sama 7, 2 pi r itu kelilingnya masih dikali sama tinggi tabung. Tinggi tabung 25. Tinggi tabung. Ya, ini habis. Oke, ini masih ditambah satu lagi ya, luas alas. Luas alas itu ya luas lingkaran yang paling bawah itu. Ini, luas lingkaran yang paling bawah sini. Luas lingkaran sini adalah pi r kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7. Oke. Udah ya, berarti ini berapa nih? Tinggal dihitung aja. 22 kali 2 kali 7. 44 kali 7. 44 kali 7, 308. Lalu yang ini. 22 kali 2, 44. Kita kalikan 25. 1100. Sama aja ya. Tambah 100. Oke, ditambah 22 kali 7. 154. Oke, kita cari yang ekornya 2 ya. Ekornya 2, wah, bisa B, bisa C. Kira-kira yang mana nih? Ya, tinggal dihitung aja ya. 1000 ini 300-an, berarti 1400-an ya. 1400-an. Ini ya. Oke. Next, bedang yang tegak lurus BDHF. BDHF itu yang hitam ini, yang tegak lurus artinya dia yang pas kena tengah-tengah ya, otomatis dia adalah A, C, G, E. Ya, yang membagi 2, nembus dia. A, C, G, E yang menembus. Oke, next. Tabung dengan panjang jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm.
ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi. Ya, dimasukkan minyak lagi 1880 liter. Tinggi minyak tabung sekarang. Nah, kita cari dulu nih. Ya, kita cari dulu nih. 1887 liter itu kalau dimasukkan ke tabung tingginya berapa? Ingat, apa ini berarti? Volume ya. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya apa? PR kuadrat. Ya. PR kuadrat, T-nya ya tinggi volumenya itu. Nah, misalnya volume minyak yang baru itu 1884. Ya nggak apa-apa, 1884 sama dengan pi. Kita pakai 22/7. Ya, R-nya pakai yang 10 jari-jari alas, nggak apa-apa. 10 kali 10 kali T. T-nya kan kita mau cari. Udah, biar aja gini. Ya. P-nya pakai 3,14 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kenapa saya pakai 22/7? Karena ini nanti dikalikan ke sana kan. Oke ya. Jadi kalau kita operasikan 1884 dikali 7 ya dibagi 22 kali 10 kali 10 itu ketemu tinggi minyaknya. Minyak yang 1884 itu. Oke ya, 1884 kita kalikan 7 ketemunya yang atas 13188 dibagi 22 ini ya, 22 kali 10 kali 10 sama dengan T. Nah, nanti kalau dihitung pakai manual boleh misalnya, atau pakai sempoa atau pakai kalkulator boleh lah. Kita bagi 22 ketemunya mendekati 6 ya, mendekati 6. Jadi tinggi minyak total ya yang udah ada awalnya 14 ditambah yang baru ditambah 6. 6 itu kan tambahan minyak yang baru. Sebelum ditambah itu kan sudah ada minyak lama. Ya kan? Berisi minyak setinggi 14 liter. Terus ditambah lagi minyak dengan volume 1884 liter. Gitu ya. Oke. Jadi totalnya atau tinggi minyaknya adalah angkanya 20. Next, seorang pemain ski bernama Cinta Waura bergerak turun menuruni bongkahan es dengan percepatan ini. 3 detik kemudian kecepatannya meningkat menjadi ini. Berapa kecepatan awalnya? Nah, ini kan persamaan gerak ya. Ada 3 rumus, VT sama dengan V0 plus AT. Ya, ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja VT-nya. Mau pakai yang mana diketahui. Percepatan 3, berarti akselerasi tahu. 3 detik kemudian, T-nya tahu. Nah, berarti pakai yang paling atas ya. Yang paling atas. VT itu kecepatan akhir, 18. Kecepatan awalnya, nggak tahu, kita mau ngitung. Ditambah A itu akselerasi atau percepatan, 3. T itu waktunya, 3 detik kemudian. Nah, ini ya, 3 detik kemudian. Oke. Jadi 18 sama dengan V0 plus 9. Tahu lah ya, V0-nya sama dengan 9. Oke. Next, ini ada proses pembentukan bayangan gerhana ya. Ketika posisi bulan berada di penumbra di sini ya, penumbra yang akan terjadi. Nah, sekarang di logika sederhana aja. Ini ada matahari, bumi, dan bulan. Kalau di bagian umbra sini artinya bulannya tidak mendapat cahaya. Ingat, bulan itu adalah benda luar angkasa, yaitu satelit bumi yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Matahari ya sumber cahaya, bintang ya sumber cahaya, tapi bulan itu bukan sumber cahaya.
Bulan itu memantulkan cahaya matahari, sehingga kalau malam dia kelihatan putih gitu. Tapi aslinya enggak, aslinya dia enggak memancarkan cahaya, dia enggak punya energi cahaya, dia hanya memantulkan dari matahari. Jadi kalau dia ketutupan bumi gini di belakangnya, itulah yang disebut dengan peristiwa terjadinya gerhana bulan. Nah, kalau di posisi penumbra berarti dia gerhana bulannya sebagian atau parsial. Kalau masuk ke bagian umbra atau bagian inti, dia akan terjadi gerhana matahari total. Ya, buat yang muslim ada tuh sholat gerhana matahari. Ya, kalau di penumbra berarti gerhana bulan. Bulan sebagian. Gimana kalau gerhana matahari? Kalau gerhana matahari sebaliknya. Mataharinya ketutupan sama bulan. Jadi bulannya jalan-jalan gitu muter. Nah, pas di sini mataharinya kok ketutupan bulan, artinya cahayanya nggak sampai bumi. Itulah terjadi gerhana matahari. Ya, kalau bulannya yang ketutupan bumi artinya jadi gerhana bulan. Gerhana bulan sebagian, parsial. Next, ini ada gaya ya ini ya. F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Masanya diketahui. Oke, pakai hukum Newton aja ya. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Jumlahan gayanya yang satu dorong ke kanan 5 Newton, yang satu dorong ke kiri 3 Newton. Berarti berlawanan, besar kurangi kecil. Sama dengan masanya cuma ada satu benda yaitu 2 kg, A-nya kita hitung. 5 kurangi 3 berapa? 2 ya. 2 sama dengan 2 dikali A. Jadi A-nya ketemu 1. Arahnya kemana? Arahnya ke yang lebih kuat. F1 tuh dorong ke sana, ke kanan. F1 dorong ke kanan 5 sebesar 5, F2 dorong ke kiri sebesar 3. Kan menang yang F1. Ya udah. Kalau menang F1 berarti geraknya ke arah F2. Gitu ya. Karena menang F1, berarti arahnya kan menuju F2. Oke. Di bumi kita melihat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Oleh karena itu kita menyebut matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Hal itu terjadi karena matahari mengelilingi bumi. Nah, ini sangat-sangat geosentris ya, padahal sekarang udah ada paham heliosentris. Terus skala rotasi bumi lebih singkat, nggak ada hubungannya. Matahari bergerak lebih cepat dari bumi, bisa jadi ya, tapi kita nggak bisa membandingkan. Nah, yang paling possible dibandingkan adalah bumi berotasi dari barat ke timur. Dari barat ke timur sehingga mataharinya seolah-olah jalannya dari timur ke barat. Gitu ya. Next. Di dasar bak mandi terdapat pipa saluran pembuangan. Jika pipa tersebut dibuka, air sebanyak 30 liter mengalir selama 1 menit. Ya, debit air pada pipa tersebut. Mas, aku nggak tahu rumusnya. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu rumusnya, lihat satuan nih. Liter per detik. Berarti debit itu adalah berapa liter dibagi berapa detik. Udah. Liter. Nah, di soal kan ada 30 liter. Detik nggak ada, adanya menit. Ya udah, 1 menit ini berapa detik? 1 menit. 1 menit 60 detik kan? Ya sudah, berarti debitnya 0,5 liter per detik. Nggak harus hafal rumus. Oke, next. Jika ampermeter menunjukkan kuat arus 0,2 ampere dan voltmeter menunjukkan 6 volt, hambatan lampu. Rumusnya cuma satu ya, V sama dengan I kali R. V. Pertanyaannya apa? R. Ya, tinggal V dibagi I. V itu volt, berarti 6. I itu arus 0,25. Sama dengan seolah-olah kayak 6 kali 4 ya. Ketemunya 24. Oke, next. Sebuah boneka Barbie diletakkan tepat 50 cm di depan cermin cembung dengan jarak fokus 25 cm. Maka bayangan boneka terbentuk pada jarak berapa? Ingat, rumus cermin hampir sama rumus lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S objek ditambah 1/S aksen atau bayangan. Tapi khusus untuk ini, cermin cembung fokusnya minus karena ada di belakang dari cermin itu. Kayak spion kan cembung. Nah, untuk membuat spion itu berarti jari-jarinya kan ada di dalam yang hitam itu, sisi hitam, bukan di sisi yang bisa memantulkan cahaya atau bayangannya, ada di sisi dalam. Artinya dia fokusnya minus.
Ya, kita mau cari jarak bayangan. Jarak bayangan. Berarti ini ditinggal, ini belok ke kiri. Ini tetap min 1 per F dikurangi 1 per SO sama dengan 1 per S aksen. Ya, min 1 per F. Fokusnya 25 dikurangi 1 per S objek. S objeknya diletakkan tepat 50. Nah, ini ketemu 1 per S aksen. Oke, ini tinggal permainan matematika biasa ya. Ini jadi min ininya dibuat per 50 aja. Ini 2 min 1 ya. Itu 1 per S aksen. Udah. Ini berarti min 3 per 50 sama dengan 1 per S aksen. Ingat yang kita cari S aksen. Berarti S aksen sama dengan minus 50 per 3. Ya, 16, 2 per 3 ya. 50 dibagi 3 kan 16, sisanya 2. 2 per 3. Oke, next. Berdasarkan grafik, benda akan bersifat tidak elastis atau plastis. Nah, kalau benda tidak elastis atau sudah plastis, artinya benda itu sudah rusak. Ibarat kata per, itu dia udah tariknya kebangetan, dia nggak bisa balik lagi. Ibarat karet, dia nariknya kebangetan, dia nggak bisa balik lagi. Makanya sifatnya namanya plastis. Nah, kalau di 0 sampai 18 ini, 18 Newton ini, dia masih memenuhi hukum Hooke. Ya, ini kan dalam sebuah persamaan elastisitas ada namanya hukum Hooke, F sama dengan K delta X. Nah, begitu grafiknya udah landai seperti ini, gambarnya udah landai seperti ini, artinya dia udah mulai terjadi keausan atau kelelahan di objek tersebut. Artinya di sini dia udah nggak elastis lagi. Ya, di 18 sampai 24. 0 sampai 18 dia masih elastis, masih aman. Ini ya yang sudah tidak elastis atau plastis. Next, seorang pemain sepak bola menendang bola sudut elevasi 60 derajat. Jika bola bergerak dengan kecepatan sekian, maka jarak pemain dan yang menerima. Oke. Coba dianalisis dulu. Gambar juga boleh. Mana nih gambarnya nih? Seorang pemain sepak bola menendang dengan sudut elevasi. Oke, gambarlah pemain bolanya ada 2. Misalnya satu di sini nendang bola, nah kipernya di sini, gawangnya misalnya. Nah, ini sudut elevasinya adalah 60 derajat. Ya, kecepatan awalnya 30. Pertanyaannya ini berapa nih jarak segini nih? Ini X-nya ini berapa? Oke, review dulu ya. Kemarin kayaknya ada yang keliru rumus tentang ininya, gerak parabolanya. Ini kita nyari X maksimum namanya. X maksimum. Sama Y maksimum sama. Saya coba berikan cara mudah untuk mengingatkan. Semuanya ada V0-nya, ada sin sudut, sin alfa, ada G-nya. Ini juga bedanya, ingat-ingatnya gini. Y itu kan sumbu ke atas. Ya, kalau kita buat diagram gini kan ini X, ini Y. Y itu sumbu ke atas. Artinya ada angka 2 di atas dan di bawah. Nah, lalu untuk X maksimum, ya, X maksimum, dia karena mendatar, sumbu X itu adalah sumbu mendatar, ini, angka 2-nya ada di datar, seret gini, nggak ada di bawah. Nggak ada di atas sama di bawah. Ya, itu aja bedanya. Terus jangan lupa, V0-nya ada kuadratnya. Ya, jadi kalau X maksimum, V0 kuadrat, sin 2 alfa per G, kalau Y maksimum atau ketinggian maksimumnya, Y maksimum tuh ini maksudnya, di titik ini namanya Y maksimum. Kalau X maksimum yang ini tadi, ya, maksimum. Nah, rumusnya gitu aja. Identik, mirip. Pertanyaannya apa tadi? Kita suruh cari jarak kipernya. Oke, kipernya berarti pakai X maksimum. V0 kuadrat. 30 kuadrat dikali sin
120 per G. G itu percepatan gravitasi ya, 10. Jadi 900. Sin 120 itu seperti sin 60 setengah akar 3 ya, per 10. Hilang sama ini coret, ketemunya 45 kali akar 3. Ada nggak 45 kali akar 3? Nggak ada ya, berarti akar 3-nya harus kita cari dalam angka. Oke, kita cari ya, akar 3 itu berapa? Akar 3 itu 1,7. Artinya ini 45 kali 1,7. Berapa tuh? 1,73 lah kalau mau presisi. Ketemunya sekitar 78 meter. Makanya di sini ada kata mendekati. Ya, kipernya mendekati 78 meter jaraknya. Kalau kipernya 80 meter, nah bolanya nggak sampai ke kipernya berarti. Gitu aja. Next, sinar secara tegak lurus mengenai dua celah sempit terpisah jarak 0,02 cm. Jarak terang ketiga terletak di ini. Oke, ini materi tentang sinar ya, sinar dan berkas cahaya. Di sini ada celah ganda itu begini. Nah, ada dua celah gini. Terus ini ceritanya disinari oleh lampu atau apa gitu. Nah, sinarnya itu kan lama-lama ke dalam, fokus kan. Nah, di dalam layar, ini layarnya, itu dikenal dengan beberapa pola. Yang satu ini adalah pola terang, ya, ini terangnya, misalnya, sini terang. Ya. Habis terang ada sisi gelap, habis terang ada gelap. Ini juga gelap. Terus terang lagi. Terang lagi. Ini juga terang lagi. Terus gelap lagi. Jadi kayak zebra. Terang, gelap gitu. Oke, gambar beberapa lagi biar lebih paham. Oke, kita lihat. Ini namanya adalah terang pusat. Ini namanya terang pertama, ini namanya terang kedua. Yang hitam juga gitu. Ya, ini artinya gelap 1, ini gelap 2, ke atas juga gitu. Ini gelap 1, ini gelap 2. Ya, gelap. Itu kalau cahayanya lewat ke celah ganda. Kalau celah tunggal, nah habis gelap, habis terang pusat ada terang 1, terang 2 langsung. Kalau ini kan antara terang pusat sama terang 1 itu dibatasi atau dipisahkan oleh gelap. Ya, kalau yang celah tunggal itu contohnya yang cuman gini, terus disenteri gitu. Nah, terang pokoknya atau terang pusatnya itu lebih besar. Ya, terang pusatnya lebih besar. Ngaruhnya buat apa? Nah, nanti buat ngitung rumusnya, teman-teman. Ya, jadi udah dipahami bahwa jaraknya terang pusat ke terang kedua itu udah. Nah, ini gimana nih? Secara tegak lurus mengenai dua celah sempit. Oh, dua celah sempit berarti celah ganda. Terpisah sejarah dengan jarak 0,02 cm. Oke. Kalau kayak gini sebenarnya bisa teman-teman nggak usah lihat koma-komanya, langsung masukkan angkanya juga boleh. Karena di sini angka utamanya beda-beda. Oke, berarti satu sama lain dipisah. Rumusnya adalah D sinta. dP per L sama dengan N lambda. D-nya 0,02 atau kita pakai angkanya aja ya. D-nya itu 2. Jarak antara satu celah ke celah yang lain itu D. Yang kedua, P-nya itu adalah jarak antara terang yang pusat dengan yang ditanyakan. Berarti 75 ya. Angkanya aja kita pakai per L. L itu adalah jarak antara bolongan ini atau dinding sinarnya ke layarnya. Ini L. Ya, dP per L. Ingat, D itu artinya jarak dua celah, D. Kalau P itu adalah jarak terang ke gelap, terang ke terang, dan seterusnya P. L itu jarak titik ke layar. Ya, jarak antara depan sampai layar. Sama dengan N. N itu jarak N itu bilangan. Terang pusat 1, terang pusat ke terang pusat 1, atau ke terang 1 itu jaraknya 1. Ini tadi loh. Setiap step ini nilainya setengah.
Jadi terang pusat ke gelap itu nilainya setengah. Gelap 1 ke terang 1 nilainya setengah. Jadi terang pusat ke terang 1 itu nilainya 1. Ini apa? Terang ketiga. Kalau terang ketiga berarti N-nya 3. Ya, 3 kali lambda. Lambda itu panjang cahaya, panjang gelombang. Nah, kita mau cari lambda, 3-nya taruh ke bawah. Ya, jadi 2 kali 75 per 3 itu adalah lambda. Coret-coret, berapa nih? 75 bagi 3, 25 ya. Jadi lambdanya adalah 5. Cari opsi yang nilainya 5 depannya. Udah pasti benar. Ya, jadi nggak usah diubah ke meter semua, senti semua, nggak apa-apa untuk kasus soal ini. Selagi angka depan ini semuanya beda, nggak ada masalah, biar cepat. Oke, sebuah benda masanya 0,2 kg dalam keadaan diam dipukul bergerak kecepatan ini, gaya ini, maka besar gaya yang diberikan. Nah, ini ada namanya impuls dan momentum. Ya. Impuls itu rumusnya ada 2. Yang pertama, impuls itu adalah perubahan momentum atau M kali delta V. Yang kedua, impuls itu adalah hasil kali antara gaya dan waktu interaksi. Oke, masukkan ya. Masanya 0,2. Kecepatannya dalam keadaan diam, berarti 0, dipukul, sehingga kecepatannya 14. Berarti dari 0 ke 14, berubahnya ya 14. Sama dengan gayanya nggak tahu berapa, kali delta T atau waktu yang dibutuhkan adalah 0,01. Udah ya, F-nya tetap di kiri aja. Ini 0,2 kali 14 per 0,01. Udah ya, kelihatan angkanya. Angkanya 2 kali 14 ya, 28, pilih aja 280. Oke, next. Wah, apa nih? Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan gambar lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari. Berdasarkan hukum 2 Kepler, manakah pernyataan yang benar? Hukum 2 Kepler itu mengatakan bahwa luas juring yang disapu oleh periode tertentu itu sama. Artinya begini. A, O, L, ini yang ungu ini, itu luasnya sama dengan L, O, K. Ya. Luasnya sama. Luas ini. Luas juring. Luas juringnya sama. Itu aja sih. Jadi mengenai ABO dan HIO. ABO dan HIO. Sama ya, luas juring namanya ya. Luas juring sama. Ini hukum Kepler 2. Memiliki luas yang sama. Nah. Oke. Next, 53. Benda masanya ini jatuh bebas ini besar impuls yang bekerja sama. Oke. Nah, di sini berarti kita harus gambar beberapa kondisi dulu. Ada benda jatuh dari ketinggian 80. Nih, jatuh misalkan. Nah, sekian ini 80 meter. Bendanya masanya 0,5 kg. Ini high atau ketinggiannya 80 meter. Oke. Ingat tadi rumus momentum ada 2 ya. Massa M delta V sama dengan F delta T. Oke. Itu. Nah, kita bisa pilih salah satu. Di sini nggak ada gaya, nggak ada waktu. Berarti kita pakai yang ini aja. M dikali delta V. Kata soalnya, benda itu jatuh 0,5 kg jatuh dari atas, pasti ke bawah kan kalau jatuh. Nah, setelah jatuh, dia mantul. Pas mantul itu kecepatannya 80. Kita cari dulu sebelum mantul dia kecepatannya berapa. Pakai rumus GLBB. Ya, VT sama dengan V0 plus AT. Bisa nggak pakai ini? VT nggak tahu, V0-nya tahu, A-nya tahu, T-nya nggak tahu. Nggak bisa. Pakai yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Bisa nggak? T-nya nggak tahu, ya nggak bisa. Yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini bisa. VT kuadrat itu kecepatan akhir, kita cari. V0 kuadrat itu kecepatan dia di awal sebelum dia jatuh. Berapa? 0. Karena kan awalnya dia jatuh bebas. Jatuh bebas itu berarti awalnya diem. Ditambah 2A. A itu percepatan gravitasi, nilainya 10. S itu ketinggian juga boleh, 80 nilainya kan.
Ya sudah, berarti VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 80. 16, nolnya 2, itu baru VT kuadrat. Artinya VT-nya di akar, ketemu 40. Nah, pas mau jatuh ke tanah, dia kecepatannya 40. Habis mantul, dia kecepatannya jadi 10. Berarti ada perubahan berapa? Perubahannya. Nah, 30. Belum tentu. Oke. Ingat konsep kecepatan. Kalau ke bawah, dia kecepatannya positif. Kalau ke atas, itu kecepatannya jadi negatif. Ingat, kecepatan adalah besaran vektor. Yang satu namanya besaran skalar. Kalau kelajuan namanya besaran skalar. Kalau kecepatan namanya besaran vektor. Besaran vektor itu punya angka dan arah, punya nilai dan arah. Kalau kalau ke bawah itu positif, kalau ke atas ya negatif. Itu ya. Jadi pas turun ke bawah sebelum kena tanah bolanya, kecepatannya itu 40, pas mantul ke atas jadi minus. Minus berapa? Minus 10. Udah, kita masukkan impuls sama dengan M delta V. Masanya 0,5, delta V-nya itu akhir kurangi awal. Akhir itu min 10 dikurangi awal. Awalnya 40. Ya kan? Awalnya 40. Oke ya, jadi 0,5 dikali min 50. Temunya min 25. Kenapa minus? Karena impulsnya di ke atas arahnya. 25. Oke, next. Selanjutnya ini tentang apa nih? Gambar di atas merupakan proses adanya gerak semu tahunan matahari, salah satu pengaruh dari revolusi bumi. Jadi bumi mengalami dua gerakan ya, rotasi sama revolusi. Kalau rotasi itu mengelilingi porosnya, muter kayak globe itu diputer-puter, itu rotasi. Kalau revolusi itu muteri matahari, muteri sumbu porosnya dia. Gravitasi intinya apa? Matahari, dia muteri matahari. Kenapa muteri matahari? Karena di dalam benda bergerak melingkar itu punya namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Makanya bumi itu nggak iseng jalan-jalan ke Neptunus apa ke Pluto gitu, nggak. Karena di situ ada namanya gerak sentripetal. Gaya sentripetal. Nah, 21 Maret, 21 Juni, 23 September, Desember, dan Maret. Pertanyaannya adalah di mana matahari akan berada pada titik garis utara? Tropic of Cancer. Ya di garis lintang utara ya. Nah, pertanyaannya aja, di mana matahari akan berada pada garis utara? Berarti di titik utara ya, Juni. Next, sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Setelah T sekon, kedudukan partikel 3 meter. Dan setelah 4 sekon, kedudukan partikel di 12. Maka kecepatan, oke, yang namanya kecepatan rata-rata itu cukup total jarak dibagi total waktu aja. Total jaraknya berapa kalau di soal itu? Total jaraknya di soal itu adalah berhentinya aja, berhentinya 12 meter, ya udah. Total waktunya, coba kita baca ulang ya. Setelah T sekon, kedudukan partikel 3. Setelah bergerak 4 sekon, berarti total waktunya 4. Sehingga X bar-nya atau kecepatan rata-ratanya ya 3 meter per sekon. Ya, intinya total jarak dibagi total waktu aja. David Beckham menendang bola, naik sudut elevasi lagi kayak tadi. Dengan sudut elevasi 45 derajat, bola jatuh jarak mendatar 5 meter. Kecepatan awal bolanya berapa? Ingat kayak tadi, X maksimum ya, X maksimum. Tadi apa ya rumusnya? V0 kuadrat. V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kalau X maksimum, jarak mendatar maksimum. Katanya dia nendang cuma 5 meter. Ya udah, masukin aja X max-nya 5. V0 itu kecepatan awalnya kuadrat sin 2 kali sudut elevasinya 45 derajat per G-nya 10. Nah, ini ke sana 50 sama dengan V0 kuadrat. Nah, sin 2 kali 45 itu kan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Ya udah, artinya tinggal gini aja. Jadi V0 adalah akar dari 50. Ya, akar 50 itu berapa? Akar 25 dikali 2 toh.
25-nya dikeluarkan, jadi 5 akar 2. Oke, 5 akar 2. 57. Oke. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sejauh 20 cm dengan jarak fokus ini. Letak dan bayangan. Oke. Kita gambar dulu misalnya. Ini cembung, ini cembung. Bendanya berarti jarak fokusnya 30. Oke, misalnya jarak fokusnya ini di sini. Ini ada jarak fokus. Ini namanya jari-jari. Nah, rumusnya apa? Rumusnya intinya total jumlah ruangnya harus 5. Misalnya titik fokusnya berapa sih? 30 ya. 30 berarti R itu atau jari-jari itu 2 kalinya, 60. Nah, kalau bendanya ada di jarak 20 berarti bendanya di sini. Ya kan? Dari 30. Berarti di sini bendanya. Nah, si ini gimana? Lokasinya di mana kayak tadi ngitungnya? Min 1/f sama dengan 1/s0 tambah 1/s aksen. Kita mau nyari bayangan, berarti min 1/f dikurangi min 1/s0 sama dengan min 1/s aksen. Masukkan min 1/f, f-nya 30 dikurangi 1/20 sama dengan 1/s aksen. Dibuat per 60, min 2 min 3 ya, sama dengan 1/s aksen. Berarti min 5/60 itu baru 1/s aksennya. Ingat, kita nggak nyari 1/x aksen loh ya, kita nyari s aksen. Berarti dibalik, 60/5 pakai minus, ketemunya min 12. Nah ya, min 12, artinya 12 di belakang cermin, maya dan tegak. 58. Sifat bayangan berdasarkan cermin datar. Cermin datar itu tidak hanya mengubah arah kanan jadi kiri, ya kan? Kalau pakai cermin itu kita angkat tangan kiri, di cerminnya kan mengangkat tangan kanan. Sama besar berlawanan sisi. Next. Ini debit lagi. Jika luas penampang pipa besar ini dan seterusnya. Ada hukum kekekalan debit ya. Jadi debit itu di mana-mana konstan, artinya Q A1 sama dengan Q di area 2. Q itu apa? Debit. Q itu A kali V. A itu luas area sama dengan luas area 2 V2. V itu velocity atau kecepatan. Kita lihat di A1. Luas penampang pipa besar adalah 5, berarti A1-nya 5. Luas penampang pipa kecil adalah 2, hanya ini 2. A ini apa tadi? Luas area, luas area pipa. Oke, kecepatan aliran pada pipa besar itu 15, berarti V1. Ingat, yang besar yang ini. Besar, yang kanan adalah yang kecil. Berarti ini katakan 15. V2-nya kita mau hitung berapa. Mudah ya, matematika biasa. 5 kali 15 per 2. Itulah si V2. Sekitar berapa nih? 75 bagi 2. 37,5 ya. 75 bagi 2. Nggak sampai 40. Terakhir, diketahui ada 2 planet massa yang berbeda, yaitu ini. Kedua planet ini. Berapa besar gaya gravitasi antar 2 planet? Nah, ini berarti pakai interaksi F gravitasi. Itu rumusnya G M1 M2 per R kuadrat. G itu 6,67 kali 10 pangkat 11 min 11 ya. Massa pertama itu 4 kali 10 pangkat 20. Massa kedua 2 kali 10 pangkat 20 per jari-jarinya. Jarak ya, jarak itu 2 kali 10 pangkat 5. R-nya kuadrat jangan lupa. Udah ya, gini ya. Udah, terus kalau kita mau hitung boleh. Ini tinggal ngitung biasa ya teman-teman, perkalian biasa. 6,67 10 pangkat min 11 kali 4 kali 2 10 pangkat 40 ya. Saya ngitung ini. Per 4 kali 10 pangkat 10. Coret hilang. Udah, tinggal 667 kali 2. 667 kali 2 itu 1334 dan sekian.
Berarti ini jawabannya ya. Oke. Oke, itu intinya dari kami pembahasannya, silakan, bisa diulang-ulang sampai paham. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.